wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diani Putri Damayanti, NPM 204220085. Baiklah, untuk pertemuan kali ini pada mata kuliah Pendidikan Kelas Rangkap yang diampu oleh Bapak Tio Gusti Satria Magister Pendidikan. Pertemuan kali ini yang akan kita bahas yaitu pengelolaan kelas rangkap. Baiklah, pada materi yang pengelolaan kelas rangkap ini ada 3 materi yang akan kita bahas. Yang pertama, penataan ruang kelas. Yang kedua, pengorganisasian murid. Yang ketiga, disiplin kelas. Baiklah, yang pertama, penataan ruang kelas. Penataan ruang kelas yang sangat efektif, sangat penting untuk mendukung proses pembelajaran. Dalam konteks kelas rangkap, penataan ruang kelas dapat mencakup 1. Penataan fisik. Penataan fisik ini berupa 1. Daerah perpajangan. Guru harus memperhatikan daerah dinding-dinding yang kosong, memanfaatkannya dengan kita menaruh gambar-gambar yang bermanfaat untuk murid. Yang kedua, kemudahan bergerak. Guru dan murid harus merasa nyaman di dalam kelas, sehingga tidak lebih dari 30 orang agar masih ada space untuk siswa dan murid itu untuk bergerak. Yang ketiga, sinar. Yang dimaksud di sini adalah kita harus memperhatikan arah kursi yang diduduki oleh murid itu jangan sampai berhadapan langsung oleh sinar matahari karena itu sangat mengganggu untuk kegiatan pembelajarannya. Yang ketiga, panas dan ventilasi. Kita harus memperhatikan juga di ruang kelas untuk tempat-tempat ventilasinya. Yang ketiga, papan tulis, kursi dan meja. Dalam kelas PKR, papan tulis harus memiliki 2, yaitu 2 dalam satu kelas. Karena dalam satu kelas terdiri dari 2 tingkatan, maka harus berbeda papan tulisnya, sehingga mempermudahkan untuk kegiatan pembelajarannya. Yang ketiga, sudut aktivitas. Apa sih sudut aktivitas ini? Sudut aktivitas yaitu ruang atau space yang digunakan untuk murid belajar individu atau mandiri dan tidak mengganggu murid-murid yang lain, seperti pojok baca, tempat hasil-hasil karya siswa, atau tempat alat-alat sebagai alat pembelajaran. Baiklah, yang kedua, pengaturan dana ruang kelas. Secara garis besar, masih banyak sekolah dasar yang menggunakan dana ruang kelas persegi. Pengaturan daerah tersebut kurang efektif untuk pembelajaran kelas PKR, dikarenakan tidak luas atau kurang sigap jika guru berlari dari bentuk kegiatan klasikal menjadi kegiatan kelompok. Yang kedua, sulit mengadakan kegiatan bervariasi dalam satu waktu bersamaan. Yang ketiga, terbatasnya ruang gerak guru dalam melakukan survei dan memberikan umpan balik secara individual. Yang ketiga, mengatur perpajangan. Pajangan mempunyai peranan penting untuk menjadikan ruang kelas menarik dan membuat murid-murid betah di dalam kelas. Pajangan-pajangan di dalam kelas tersebut bisa berbentuk grafik, gambar, atau hasil karya murid yang mengandung nilai kependidikan. Baiklah, untuk materi yang kedua, pengorganisasian murid. Ini terdiri dari beberapa. Yang pertama, pembagian kelompok. Kelompokan siswa berdasarkan kemampuan atau minat untuk memfasilitasi pembelajaran berkolaboratif. Yang kedua, rotasi tugas. Berikan siswa tugas yang berbeda-beda secara bergantian agar semua siswa mendapatkan pengalaman yang beragam. Yang ketiga, jadwal kegiatan. Buat jadwal yang jelas untuk setiap aktivitas agar siswa tahu apa yang diharapkan yang dapat mempersiapkan dirinya. Yang keempat, penggunaan teknologi. Manfaatkan alat digital untuk mendukung pembelajaran, seperti aplikasi pembelajaran, platform online untuk tugas dan komunikasi. Materi yang ketiga, disiplin kelas. Disiplin kelas merupakan aspek penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Dalam konteks pembelajaran kelas rangkap, beberapa strategi yang dapat diterapkan meliputi 1.
aturan yang jelas. Tetapkan dan komunikasikan aturan kelas yang jelas. Siswa perlu mengetahui harapan dan konsekuensi dari pelanggaran aturan tersebut. Yang kedua, konsistensi dalam penegakan aturan. Terapkan aturan secara konsisten untuk membangun kepercayaan rasa aman di antara siswa. Yang tiga, penghargaan dan penguatan positif. Ini merupakan pemberian penghargaan kepada siswa yang mengikuti aturan dan berpartisipasi aktif. Ini dapat meningkatkan motivasi mereka untuk menaati peraturan tersebut. Yang keempat, pendekatan proaktif. Identifikasi dan tangani masalah disiplin sebelum berkembang menjadi lebih besar. Ini bisa melibatkan bimbingan atau mediasi antara guru dan siswa. Baiklah, itu saja materi untuk pertemuan kali ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.